Cepat pergi. Lari. Sepertinya tidak mengejar. Apa ini? Anak nakal. Kuburkan kau di gua ini hari ini. Cepat gadis. Anggap dirimu beruntung. Bangun. Ah, Anak kecil. Tidak peduli seberapa kuat kau. Satu potong tidak cukup. Aku tambah satu lagi. Coba kau dorong itu. Apa masalahmu? apa yang salah dengan wajahmu? Ah. Aku hampir mati ketakutan tadi. Lupa berpura-pura dan lari. Sudahlah, aku tidak berpura-pura. Tidak apa-apa, tidak berpura-pura. Batu ini menghalangi jalan. Tidak ada pencuri yang akan meledakkan kita, tapi tidak apa-apa. Pasti ada tempat kita bisa keluar. Tapi bagaimana kita bisa menemukan mekanisme itu? Mesiu ini. Pasti Chen Kun pencuri tua itu. Mesiu sebanyak ini cukup untuk meledakkan puncak terang. Yah, tidak apa-apa. Ledakan pintu ini dengan mesiu ini. Mari masuk dan cari tahu. Tapi kita tidak terbakar. Hak aku punya. Kau lihat. Berikan. Ikut di belakangku, ayo. Kembali dan kembali. Kau baik-baik saja. Turun. Xiao Zhang, kau baik-baik saja? Ah, aku baik-baik saja. Ada apa? Dia terluka. Ah, Kau dan aku tidak saling kenal. Mengapa kau begitu baik padaku? apa ini? Mengapa kau melindungiku dengan tubuhmu? Aku cuma gadis kecil biasa. Wah, tubuhmu begitu mulia. Bagaimana kau bisa melindungiku? Hei, apa yang harus aku bedakan? Kau memang gadis kecil. Tentu saja aku harus melindungimu. Hei, itu meledak. Ayo. Hei. Sepertinya ada sesuatu di bawah sana. Ayo, ayo pergi. Ah, ada apa? Ayo, ayo.
Ternyata dua mayat ini adalah Yang Dingtian dan istrinya. Sepertinya sebuah gambar. Apa ini ibunya? Biarkan aku datang ke pergeseran besar alam semesta yang dicuri Bright Top. Aku menemukannya. Akhirnya aku menemukannya. Selamat Tuan, selamat Tuan. Apa yang terjadi Selamat? Ini adalah metode abadi tertinggi dari seni bela diri Mingjao. Apa gunanya ini bagi kita? Hei, ada apa di sini? Tidak ada. Kau tunggu. Hei. Halo. Tanganmu berdarah. Tidak apa-apa menyebarkan ini di tanah. Oh. Sangat jahat. Kau lihat, pilar ini dan pilar ini sama seperti dalam gambar. Ya, itu dia. Hei hei. Xiao Zhang. Permisi. Tidak bisa membawamu keluar. Kita tidak bisa keluar bagaimanapun juga. Tidak ada gunanya mengerutkan kening seperti itu. Aku akan menyanyikanmu lagu kecil, oke?
Ah, ya ya. Ah, kau menyanyi dengan sangat baik. Tuan Zhang, cukup latih metode Qian Kun Great Mobilization oke. Mungkin kau pintar. Aku yakin kamu akan berhasil. Apa kamu bercanda? Beberapa generasi pemimpin belum pernah melakukannya. Bagaimana mungkin aku bisa? Gunakan trik. Satu gerakan menang. Bagus untuk mengambil trik. Berikan. Ini dia. Uhuh, Pak, aku ingat metode pikiran lapisan pertama yang disebutkan di kulit domba. Mereka yang pemahamannya tinggi bisa mencapainya dalam 7 tahun. Yang berikutnya bisa dicapai dalam 14 tahun. itu tidak terlalu sulit. Mengapa 7 tahun? Metode pikiran lapisan pertamaku sudah dipraktikkan. Lantai kedua tidak begitu sederhana. Mereka yang pemahamannya tinggi bisa mencapainya dalam 7 tahun. Yang berikutnya bisa dicapai dalam 14 tahun. Nah, jika kamu belum berlatih selama 21 tahun, kamu tidak bisa berlatih tingkat ketiga lagi. Agar tidak terobsesi. Tidak ada penyelamatan. Pak, kamu harus hati-hati.
Yang Master, apakah kamu sudah menguasai level ini? Xiao Zhang. Menurut kitab suci, aku seharusnya sudah mempraktikkan metode mental tingkat ke-6. Aku sudah mempraktikkan lantai ke-6. Pak, kamu benar-benar dewa. Apa aku? Aneh untuk dikatakan, meskipun teknik pikiran besar yang berpindah ini sangat dalam. Tapi berbagai metode misteriusnya. Ada banyak kesamaan dengan kekuatan internal yang telah aku praktikkan, meskipun aku tidak tahu apa itu. Tapi aku sangat mahir dalam hal itu. Oke. Ini benar-benar bantuan Tuhan. Jika terus seperti ini, lantai ke-7 juga bisa segera dipraktikkan. Lakukan yang terbaik. Itu tidak benar. Menurut kitab suci, kita semua sudah jauh di depan. Mengapa aku tidak bisa berlatih di belakang? Kata-kata apa? Di sini. Kamu lihat ada juga momentum yang longgar ini. Berantakan. Tidak ada implikasi. Pedang di sekitar. Murid Zhang Wuji tidak sengaja melihat seni ilahi Ming Chult. Hanya rencana bertahan hidup. Tidak berani mencuri. Setelah murid itu keluar dari masalah, kamu harus menggunakan metode ini untuk membuat keputusan untuk gerjamu. Tidak berani mengecewakan beberapa generasi pemimpin sekte. Pembinaan murid dan rahmat menyelamatkan nyawa. Tuan muda, mengapa kamu tidak beristirahat sebentar lagi? Memelihara jiwa, berlatih sisa kitab suci. Xiao Zhao. Saya sekarang telah berlatih lantai ke-7 dari pergeseran besar alam semesta. Meskipun metode mental sedikit cacat. Tapi seperti yang kamu katakan dalam lagumu, hari itu akan datang. Ketika bulan penuh. Langit dan bumi belum lengkap. Bagaimana saya bisa tidak terkesan serakah untuk lebih? Ya, anak itu benar. Hei, apakah kamu ingat apa yang kamu lakukan? Tidak ada. Saya pikir bahkan anak itu tidak bisa berlatih. Mari kita lihat betapa sulitnya. Kalau kamu ingin berlatih lagi di masa depan, jadi saya bisa membacakannya untukmu lagi. Ngomong-ngomong, kamu menghindarinya. Biarkan saya melihat apakah saya bisa membuka pintu batu. Oke. Ah, Ah,
Hahaha. Xiao Zhao. Apakah kamu melihatnya membukanya? Lihat ayo. Ayo pergi. Ayo keluar. Bagaimana bisa dia bernama Zeng? Anak ini adalah neraka hidup. Bagaimana dia bisa keluar dari lubang? Saya jelas memblokir mereka di lorong rahasia dengan batu. Mungkinkah dia telah mengembangkan metode mental dari pergeseran besar alam semesta? Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Amitabha. Sangat aneh. Tidak. Dia akan membongkar bisnis saya di depan semua orang. Apakah ini tidak akan merusak reputasiku? Baiklah, aku akan memberinya cangkang jangkrik emas. Aku membiarkan mereka mati tanpa bukti. HMPH. Hei, Siapa kakek tua ini? Tidak. kakek alis putih tolong mengaku kalah. Kamu bukan sang sisia dari Wudang. Musuh hahaha. Raja Elang Alis Putih. Bukankah ini kakekku? Mengapa dia berkelahi dengan paman keempatku? Kemarilah, kemarilah. Keponakan Yuan Shen. Hari ini, aku melihat beberapa pemimpin sekte iblis menghilangkan ki dan darah mereka, otot dan tulang yang buruk. 6 sekte besar marah. Kehancuran kultus iblis sudah dekat. Hei, mengapa kamu bersembunyi dari Tibet dan datang ke sini? Oh. Aku mengerti. Kamu sudah memikirkan semuanya. Duduk di Ganang Dan, menonton harimau berkelahi. Aku ingin menonton drama membunuh naga dan membunuh iblis di depan mataku. Itu saja. Kamu Kalyur Dan membersihkan kekekon. Hei, kamu benar-benar belalang yang menangkap jangkrik dan burung pipit di belakang. Ada balas dendam besar untuk guru. Amit Pao. Baik adalah baik. Apa yang kamu puji? Kembali dan laporkan ke orang tua itu. Katakan saja bahwa aku sedang berperang melawan sekte iblis di puncak terang ini. Ah. Terbaring parah. Sekarat. Siapa yang akan mati? Tentu saja aku. Apakah kamu? Baiklah. Pergi. Aduh. Oh ya ampun. Jejak asli, jejak asli, jejak asli. Pergi dan lihat, pergi dan lihat. Pergi, pergi, pergi. Lihat bagaimana ini terjadi. Oh ya ampun, perusahaan tua kedua ini mengalahkan 3 master dari Huashan Shaolin. Dan Wudang Sang Sisia melawan kekuatan dalam Mokisia. Jika kamu tidak bisa mengalahkan 6 sekte besar, benar-benar wajah yang membosankan. Naik. Oke. Berpikir dalam-dalam. Bisakah ada lagi? Sekolah kosong Lauer, kuda putih mengajarkan trikmu. Berhenti. Kamu bertarung dengan pria yang terluka parah dengan roda. Tidakkah kamu takut para pahlawan dunia akan tertawa? Siapa kamu anak kecil? Apakah kamu ingin ikut campur? Nama saya Zeng Anyu. Kakak Wuji, mata-mata kecil ini sedang berdandan. Anak laki-laki bernama Zeng muncul lagi untuk pamer. Lihat trik apa lagi yang kamu punya. Senior Ding, cedera dalammu tidak ringan ayo. Ah, Jiuyang Zhenki.
Siapa dia, dan mengapa dia menyelamatkanku? Ah, adik kecil. Terima kasih. Ah, Senior Yin. Aku akan menggantikanmu nanti. Jika yang junior tidak bisa melakukannya, mohon senior untuk bertindak. Adik kecil dari sekolah mana kamu? Tampaknya bukan Bon. Aku bukan dari Mingjiao. Bukan Elang. Tapi aku sudah lama mencintai senior-seniorku. Berdampingan dengan senior-senior hari ini, seharusnya. Terima kasih anak kecil. Apakah kamu masih ingin mendukung pemimpin sekte iblis? Turun dan istirahat dulu. Oke, Jika kamu tertarik mundur dengan patuh, aku akan memberimu merasakan kekuatan P7 Wounds Fist yang kosong. P7 Wands Fist yang kosong sangat hebat. Sudah lama aku mengaguminya. Biksu pedang kosong. Bukankah itu baru saja terbunuh di bawah P7 Wands Fist faksimu? Biksu pedang suci dibunuh oleh pencuri Xie Sun, terkenal di dunia persilatan. Apa hubungannya Pai kosong denganku? Senior Xie membunuh Kong Jian di Vinemong. Apakah kamu melihatnya dengan matamu sendiri? Apakah kamu hanya melihat dari samping atau membantu dari samping? Tempat di mana biarawan pedang kosong meninggal. Tertulis di dinding bahwa Cheng Kun membunuh biarawan dewa pedang udara di sini. 11 surat darah di bawah dinding. Xie Sun mengambil nama gurunya. Mengadakan pertumpahan darah di mana-mana. Apakah ada yang perlu diragukan? Siapa saja bisa menulis kata-kata ini, meskipun ada 11 kata yang tertulis di dinding. Tapi siapa yang melihat dengan mata mereka sendiri bahwa Senior Xie menulisnya? Saya ingin bertanya pada Master Li Kongzi dari faksi Anda. Apakah biarawan dewa lihat kosong meninggal di bawah tinju 7 luka? Senior Xie bukan dari faksi kosong kan? Anak muda. Dari faksi mana kamu? Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk berbicara dengan guruku? Saya bukan dari Mingjiao. Dia bukan bawahan dari faksi manapun di dataran tengah. Hanya saja kali ini 6 sekte besar mengepung Mingchul. Di antara mereka ada pemerkosa yang menghasut. Dan ada kesalahpahaman besar di dalamnya. Meskipun saya masih muda. Tapi saya tahu alasannya. Silakan keluarlah dan hadapi saya dengan Master Yuan Shen dari faksi Anda. Ungkapkan kebenaran kepada dunia. Anak nakal sangat licik. Saya tahu saudara saya Yuan Shen tidak bisa keluar untuk menghadapi. Kamu memintanya untuk bertemu denganmu dengan menyebut namanya. Lalu mengapa kamu tidak memanggil Zhang Chuishan dari faksi Wudang untuk menghadapimu? Kamu menyebut nama Zhang Wuxia. Apakah kamu ingin memanggilnya? Zhang Chuishan turun gunung. Terhipnotis oleh penyihir iblis. Dikenakan kekerasan cabul. Ah. Ah. Tidak mungkin. Jika saya membunuh atau melukai salah satu dari 6 faksi, akan menjadi musuh dari 6 faksi. Tidak bisa menjadi penengah dalam hal ini. Pembunuhan ini di Wulin tidak bisa lagi diselesaikan. Hanya trik Chen Kun yang tersisa. Tidak peduli seberapa banyak mereka memukulku hari ini, saya akan bertahan sampai akhir. Master alasan. Mata dari Master Solusi Saham. Bukan Zhang Wufeng yang dibutakan. Kenapa kamu begitu pendendam? Apalagi Zhang Wuxia. Dia membakar dirinya sendiri. Masalah apa yang tidak bisa diselesaikan? Kamu adalah seorang biksu, semua kosong. Kenapa kamu begitu terpaku pada hal-hal lama? Amitabha. kasihanilah. Margamu Zeng kamu datang untuk memaksakan jalan keluar. Siapa yang memerintahkannya? Saya hanya ingin 6 sekte dan Mingchul berdamai. Tidak ada yang menyuruh saya. Dia ingin kita berdamai dengan setan.
Bahkan lebih sulit. Si pencuri tua bermarga yang berhutang 37 luka padaku. Biarkan aku memukulnya dulu. Tuan, apakah kamu baik-baik saja? Ya. Tidak bisakah kamu bertarung dengan 7 pukulan seperti ini? Guru, apakah guru baik-baik saja? Apakah kamu Guru, baik-baik saja? bagaimana perasaanmu? Terima kasih Zheng Xiaoxia, telah menyembuhkan dengan kekuatan internal. Tidak perlu dikatakan keahlian luar biasa Zheng Xiaoxia. Kali ini, kebajikan besar membalas dendam dengan kebajikan. Terima kasih banyak. Saya tidak berani menjadi baik dan benar. Hanya saja 7 meridian dan 8 meridianmu baru saja mengalami gempa besar. Kamu harus duduk dan beruntung. Cedera yang diderita karena berlatih Seven Wounds Boxing sebelumnya, bisakah dihilangkan setelah 2 atau 3 tahun? Terima kasih muda. Zheng Xiaoxia tahu banyak tentang Seven Wounds Fist yang saya kirim. Apakah itu yang diajarkan Xie Sun? Di mana Golden Retriever? Apakah faksimu kehilangan 7 luka? Apakah pelakunya Xie Sun Raja Singa Golden Retriever? Salah, benar-benar salah. Hari itu di King Yang Pass, ketika kamu bertarung. Seseorang di faksimu terluka oleh Hunyuan Gong. Orang yang memulai adalah Hunyuan Thunderclap Hen Chen Kun. Tanya Zheng Xiaoxia. Di mana Chen Kun sekarang? Pemain Thunderclap Hunyuan Chen Kun bertekad memprovokasi 6 sekte besar, berselisih dengan Ming Jiao. Kemudian dia bergabung dengan sekte Dharma Yuan Zhen. Bagaimana anak ini tahu segalanya? Ya ini. Tadi malam dia menyusup lagi ke aula dalam Mingchul. Saya sudah memberitahu para pemimpin Mingchul tentang hal ini. Pada saat itu Tuan Yang Xiao Raja Werman. Masih tidak ada orang yang longgar delel. Kami diselamatkan jika saya berbohong. Nama keluarga saya adalah Zheng yang lebih buruk dari babi dan anjing. Dan saya bisa mengundang para pemimpin Ming Church untuk bersaksi. Donor Zheng. Bagaimana kamu mengoceh? Berkali-kali memfitnah bawahan di faction saya. Di depan para pahlawan dunia. Bagaimana nama sekte ini bisa mentolerir kamu? Penghinaan biasa. Bagaimana saya bisa membiarkan kamu? Guru tidak perlu marah. Saya hanya ingin meminta Yuan Shen keluar untuk menghadapi generasi muda. Membedakan kebenaran. Patron telah berulang kali menyebutkan. Nama Yuan Shen yang harus hilang. Kamu masih muda. Mengapa begitu jahat? Saya hanya ingin meminta Won Jing keluar. Membedakan benar dan salah di depan semua pahlawan di dunia. Mengapa saya begitu jahat? Keponakan senior Yuan Shen adalah murid saya dari senior Brother Kong Jian. Studi Buddha. Kecuali ekspedisi ini ke Mingjiao. Selama bertahun-tahun saya tidak meninggalkan Kuyo. Bagaimana membuat Hunyuan Thunderclap lagi? Apalagi keponakan senior Yuan Shen berjuang keras untuk 6 sekte saya. Melakukan yang terbaik. Bagaimana kamu bisa mentolerir nama bersihnya setelah kematiannya? Ya, saya tidak bisa membiarkan kamu. Maafkan saya. Kamu bilang dia sudah mati. Bagaimana mungkin? Jika kamu tidak percaya, pergilah dan lihat sendiri. Bawa ke sini. Hahaha. Pengkhianat, kamu telah melakukan banyak kejahatan dalam hidupmu. Kamu juga memiliki hari ini. Siapa yang benar-benar membunuh orang? Siapa itu? Kamu tahu bahwa Yuan Shen mati karena lalai dalam tugas. Tetapi menyalahkan semuanya padanya. Kamu begitu jahat. Bagaimana aku bisa membiarkanmu membunuhnya? Deng, kenapa kau hanya bertahan dan tidak menyerang?
Kau sedang berlari menyelamatkan nyawa. Kau juga bisa bersaing jika generasi muda mengalahkan sang master. Lalu apa? Bunuh jika kau mau. Jika kau ingin memotong-potong saja. Aku tidak berani. Jika generasi muda menang, maka mohon mundur. Puncak terang. Manju chicken. Baik, semuanya terserah padamu. Zheng Shaoxia adalah tangan cakar naga. Jangan ceroboh. Kau. Bagaimana bisa kau? Tangan cakar naga yang aku kirim. Seni bela diri dunia. Tujuan yang sama. Tangan cakar naga ini bukan hanya milik faksi kalian. Donor Zheng. Jauh lebih pintar dari Launa. Aku mengalahkan sang master dengan cakar nagaku. Bagaimana ini bisa menodai prestise faksi kalian? Dan, jika bukan karena tangan cakar naga dan serangan sang master hari ini, tidak akan ada seni bela diri dari sekolah kedua di dunia bisa mengungguli sang master. Mantan donatur baik dan Adio. Sang tua sangat mengagumi. Tidak, Master Junior lebih tersinggung. Maafkan aku. Naga memanggil ke tangan donatur Zheng. Untuk memiliki kekuatan seperti itu, aku tidak pernah memimpikannya sebelumnya. Ada waktu di masa depan, menantikan kunjungan ke kuil kami. Sang tua ingin memenuhi persahabatan tuan rumah. Mohon petunjuk. Tidak berani, tidak berani. Seni bela dirimu tiada tanding, dan aku tidak tahu banyak. Aku hanya berharap ada takdir di masa depan. Mohon beri aku lebih banyak petunjuk. Bagaimana kau berani? Amitabha. Amitabha. Zheng Shaoxia, aku mengirim email untuk meminta petunjuk. Zheng Shaoxia. Kamu pergi dan bersaing dengannya. Tidak bisa menyerah lagi. Zheng Shaoxia, kamu harus hati-hati. Pencuri tua itu pedang surgamu. Kakak ingat. Jangan pernah tinggal setengah langkah. Benar. Terima kasih atas nasihatnya. Generasi muda bukan lawan guru juga. Saya tidak ingin melawan Shitai. Selain itu, sekali Shitai juga menyelamatkan murid Ming Chul. Mohon berbelas kasih hari ini. Kamu menyelamatkan pencuri dari bendera 5 elemen, kan? Kamu tidak tahu, bawahan Shitai tidak akan pernah memaafkan orang. Hari ini kamu harus mempertahankan 3 alam. Saya akan membiarkanmu hidup. Pencuri tua, kamu punya kemampuan. Jangan gunakan pedang surgamu. Tempe Pedang, saya takut kamu bahkan tidak bisa melewati 3 gerakan. Ya. Jangan gunakan pedang, jika kamu punya kemampuan. Jangan gunakan pedang. Jangan gunakan pedang Itian. Saya tidak bisa melewati 1 gerakan. Guru-guru. Adik-adik, semua pedang kembali 1.
Zhiruo, kenapa kamu masih memegang pedang? Kamu lihat guru diserang mendesak oleh anak itu. Kamu punya pedang di tangan tapi kamu diam saja. Saya takut kamu berharap anak ini menang melawan guru. Tidak. Ah? Zhiruo, apakah kamu berani menipu gurumu dan menghancurkan leluhur? Guru saya bukan Zhiruo. Saya akan membunuhmu hari ini. Lepaskan saya. Ah? Guru. Mohon serahkan pedang faksi B kepada guru yang terhormat. Zhiruo. Bunuh dia. Bunuh dia. Bunuh dia. Apakah kamu ingin mengusir genosida? Mana dia? Bunuh majikannya. Jangan bunuh dia. Bunuh saudara perempuannya. Bunuh dia, bunuh dia, bunuh dia. Mana dia? Mana dia? Mana dia? Bunuh dia, Yo Zhiruo. Bunuh dia. Kenapa kamu tidak mendengarkan kata-kata guru? Sepertinya kamu benar-benar ingin menipu gurumu dan menghancurkan leluhurmu. Ah, nak. Tuan muda, siapa yang punya obat luka emas? Oh, saya punya. Bubuk Bipan Yuling adalah obat suci untuk trauma. Ayo. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Kenapa begitu? Kenapa kamu membunuhku? Tuan Zhang, saya tidak tahu. Kamu harus bertahan. Tidak apa-apa untuk melambat. Amitabha. Siapa lagi yang tidak puas? Silakan berdiri dan berbicara.
Hari ini faksi Emei kami telah dikalahkan. Jika kamu masih hidup, maka perhitungan hari ini akan dilakukan nanti. Ayah, paman-paman yang terhormat, biarkan anak itu merawatnya. Gagal. Kami mengizinkanmu untuk menembak, tidak berbeda dengan kami yang melakukannya sendiri. Paman kedua menurut adiknya. Utamakan kepentingan yang lebih besar. Kami 5 bersaudara, memiliki reputasi yang ringan. Reputasi kakak keempat adalah eksternal. Seperti ini untuk menghadapi seorang remaja yang terluka parah. Hati yang keras. Ayah. Apa yang terjadi hari ini? Saya telah mencoba yang terbaik di sekte Wudang. Saya pikir ini adalah akhir dari kultus sihir. Surga melahirkan anak aneh ini. Selamatkan setan. Jika kita mengambil keuntungan dari bahaya sekarang, lalu apa bedanya kesopanan terkenal dengan kultus sihir? Perbedaan yang dikatakan kakak adalah bahwa kita akan kembali ke gunung hari ini. Minta petunjuk dari guru. Kita akan bangkit kembali di masa depan. Tunggu sampai remaja itu pulih sebelum menentukan pemenang. Margaku Zeng, aku tidak punya dendam padamu. Aku menyakitimu hari ini, Yin Liting. Sia-sia menyebut kata kesatria ini. Tapi yang Xiao dan aku punya kebencian yang dalam. Aku harus membunuhnya. Minggir. Ajari aku untuk bernapas. Aku tidak akan membiarkanmu membunuh Min Jiao sendirian. Baiklah, kalau begitu aku akan membunuhmu dulu. Anak, Paman kedua. Bunuh saja aku. Apa yang kau panggil aku? Aku bukan siapa-siapa. Kamu adalah Wuji. Aku bukan siapa-siapa. Kamu adalah Wuji. Apa kau Wuji? Kamu benar-benar Wuji. Aku merindukanmu setiap saat. Kakak dan adik kedua, adik keempat dan ketujuh. Dia adalah Wuji. Wuji, Wuji, Wuji. Anak laki-laki kakak kelima Wuji. Hahaha, dia benar panjang umur aku. Hore untukku. Wuji, Wuji. Apa itu Mowgli? Wuji ini Wuji, Wuji. Bagaimana kabarmu? Benar-benar kamu. Tanpa takut. Wuji, Wuji. Tanpa takut, tanpa takut, tanpa takut, tanpa takut, tanpa takut, tanpa takut, tanpa takut. Wuji, Wuji. Wuji, kamu baik-baik saja? Ah, Guru Tai. Bagaimana kabar Guru besar? Guru Hatai. Dia sangat baik. Aku tidak menyangka kamu tumbuh begitu besar. UPS hahaha. Marga yang... Kakak Kinam kakak, Kinam kakak, Kinam kakak Kinam. Marga yang kamu pencuri, yang tidak lebih baik dari babi dan anjing. Aku akan membunuhmu. jangan bunuh ayahku. Siapa kamu? Mungkinkah kamu adalah putri Xiaofu? Namaku Yang. Ji Xiaofu adalah ibuku. Kamu adalah putri Xiaofu. Aku tidak mengerti. Kamu minggir. Aku membunuhnya. Balas dendam untuk ibumu. Tidak. Paman Yin, kamu ingin membalas dendam untuk ibuku. Baik. Maka kamu pergi dan bunuh pencuri tua itu. Mengapa begitu? Mengapa begitu? Ibuku, dia dipukul sampai mati oleh pencuri tua itu. Omong kosong. Kamu berbicara omong kosong. Bagaimana mungkin nenek tua itu? Aku tidak berbicara omong kosong. Hari itu di lembah kupu-kupu. Pencuri tua kamu meminta ibuku untuk membunuh ayahku. Ibuku menolak. Dia membunuh ibuku dengan satu telapak tangan. Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Kakak Fearless juga melihatnya dengan matanya sendiri kan? Kakak Wuji. Jika kamu tidak percaya, tanyalah dia sendiri. Shitai. Dia bilang bahwa adik Ji adalah kamu.
Bagus. Penjahat tak tahu malu ini. Apa gunanya tetap hidup di dunia? Dan kamu tahu apa? Dia dan Yang Xiao setuju. Dia lebih baik melanggar perintah dan mengkhianati sekte. Aku menolak untuk membunuh pencuri ini. Yin Liuxia, aku menahan diri demi wajahmu. Orang yang tak tahu malu. Mengapa kamu harus merindukannya? Itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Jika kamu tidak percaya, baiklah. Datang dan tanya gadis ini. Siapa namanya? Namaku Yang Buhui. Kata ibuku. Dalam hal ini, dia tidak akan pernah menyesal. Hahaha. Ah, kakak keenam. Kakak keenam ayah. Kakak keenam. Wuji. Uji. Kamu terlalu terluka untuk turun gunung. Paman-paman kita juga tidak bisa menemanimu. Semoga kamu cepat sembuh dan nanti datang ke udang dan acaranya. Agar gurumu bisa tenang. Ayah. Ya bagus. Mowgli? Pertarungan hari ini, kamu terkenal di seluruh dunia. Bahkan lebih bersyukur kepada Ming Jiao. Kamu butuh banyak bujukan dan bimbingan. Kita tidak bisa membiarkan mereka melakukan hal buruk lagi. Ya. Anak ini mengikuti ajaran paman guru. Wuji akan melakukan yang terbaik. Tanpa takut, hati-hati dalam segala hal. Waspadalah terhadap penjahat jahat dalam segala hal. Jaga dirimu. Hati-hati. Itu dia. Hati-hati. Hati-hati, ayo pergi. Hati-hati. Ayo kita juga pergi. Oke. Amitabha. Terima kasih Sang Daxia, sudah berbelas kasih. Ada waktu di masa depan, tolong beri aku lebih banyak nasihat. Guru tidak usah sungkan. Terima kasih untuk obatnya. Amitabha. Zhang Shaoxia, hati-hati. Aku memimpin kelompokku untuk berpamitan. Amitabha. Terima kasih Zhang Shaoxia. Hari ini sangat menyinggung. Mohon maafkan aku banyak. Orang tua tidak perlu terlalu rendah hati. Ngomong-ngomong, kamu harus menyembuhkan lukamu seperti yang aku bilang. Semuanya akan membaik. Terima kasih Zhang Shaoxia. Ya, aku pensiun dulu. Oh sayang. Tidak apa-apa, turun gunung. Ini berkat Wuji. Terima kasih pada saudara ini, ayo. Hebat 6 sekte turun gunung. Terima kasih pada saudara ini. Baiklah. Mereka pergi. Olehate, semua pergi pahlawan Zhang. Pengikut Ming Chult dan Tianying Chult. Anggota Gereja Lang. Terima kasih Zhang Daxia, telah meminta bantuan. Terima kasih Zhang Daxia, telah meminta belas kasihan. Hei. Aku bangun. Bangun. Hei, siapa orang ini? Dan Yaxing sedang minum teh di sini. Orang ini pasti punya latar belakang. Lebih baik aku maju dan bertanya dulu. Itu akan baik. Hei, apa yang pemimpin tanyakan? Langsung saja maju dan usir mereka.
Jangan kasar. Hei, bagaimana denganmu? Minggir. Anjing minggir. Pelan. Mengapa pedang Yitian ada di tangannya? Mungkinkah hilangnya sekte Mei terkait dengan orang ini? Profesor, bolehkah aku bertanya, apakah orang-orang ini harus? Biarkan kami pergi. Pemimpin kultus tuan muda ini, jelas seorang wanita yang menyamar sebagai pria. Kedelapan orang ini sangat menghormatinya, dan ilmu pedang delapan orang ini sangat luar biasa. Tidak terlihat seperti master dari sekte manapun di dataran tengah. Saudara yang Ling Ai adalah seorang wanita cantik. Bandingkan dengan wanita ini yang berpakaian seperti pria. Dalam perbandingan bisa dibandingkan. Jika bisa bergabung dengan gereja ini, maka seharusnya berada di atas 5 orang yang tersebar. Apa yang hebat dari kungfu berkuda dan menembak? Minta mereka membandingkan saya dengan You Jian. Silahkan masuk. Hei, kenapa pedang Yitian ada di sini? Jangan bergerak UPS, hahaha. Sajikan anggur. Baik, baik. Anggur ini adalah anggur tua Shaoxing Private. Bagaimana rasanya? Jadi ini benar-benar tidak adil. Nona Zhao sangat sopan. Bersyukurlah kepada semua atas dan bawah, tapi saya punya satu pertanyaan. Saya tidak tahu apakah saya harus mengatakannya atau tidak. Master Zhang, kenapa Anda begitu sopan? Generasi kita berjalan di dunia persilatan. Seperti kata pepatah, ada teman di dunia. Jika Anda tidak keberatan, bisa menyerahkan adik kecil. Teman ini ada perintah. Saya akan memberitahu Anda dengan sepenuh hati. Baiklah, saya ingin bertanya pada Nona Zhao. Dari mana pedang ini berasal? Sejak saya bertemu Anda, mata yang membara, tetap memandangi pedang ini. Saya tidak mengerti kenapa. Katakan yang sebenarnya. Pedang ini awalnya dimiliki oleh kepala Mei Zhan Shitai. Banyak saudara di Bijiao hilang karena pedang ini. Termasuk saya sendiri juga tertusuk oleh pedang ini. Hampir mati.
Jadi semua orang memperhatikan. Master Zhang, Anda tak terkalahkan. Saya dengar Anda pernah menggunakan Great Transference of the Universe, mengambil pedang ini dari tangan sang pemusnah. Kenapa dia terluka oleh pedang ini? Saya dengar lagi, melukai pemimpin. Itu adalah seni bela diri biasa di sekolah Emei. Seorang wanita yang tidak tahu apa-apa. Apa alasan untuk ini? Karena lawan datang terlalu tiba-tiba. Terlambat untuk bersiap. Jadi terus terluka. Pasti Yo Ziruo. Nona Yo sangat cantik. Gadis itu menggoda. Gadis kecil itu pergi ganti baju. Meskipun kembali, semuanya enak. Sama-sama. Haha, jangan khawatir kalau dia taruh pedang di sini. Kita. Kenapa pedang ini ringan banget? Oke. Apa itu? Apa baunya? Wanginya enak banget. Yang Zuo bikin kamu mencium. Yang Zuo-san, apa ini? Ini dia. Pemimpin. Gadis Sao ini pasti punya niat jahat. Dan disinilah kita berdiri. Kurasa kita harus cepat-cepat pergi dari sini. Hei, aku takut dia akan melakukan sesuatu. Dengan banyaknya kita. Kenapa kamu tidak membunuhnya? Ya hahaha. Masuk ke Green Willow Villa ini. Aku merasa aneh di mana-mana. Pseudo positif, seperti jahat. Aku benar-benar tidak tahu apa pintunya. Kenapa kita harus tinggal di sini? Semuanya dibuat oleh manusia ketua sekte. Utusan yang Zuo benar. Itu dia. Ayo pergi. Oh. Miss Sao ini mungkin tidak punya niat jahat. Dia mengambil pedang Keo. Buka dengan pemimpin. Bercanda itu omong kosong rumah gadis. Kereka APA yang benar. Yang Zuo-san, kali ini kamu salah. Hahaha, apa gunanya? Aku tidak tahu. Rasanya tidak benar. Setelah pertempuran utusan yang Zuo Guangmingding. Aku lihat kamu sudah jadi burung ketakutan, hahaha. Hei. Kenapa aku agak pusing? Aku pusing. Oh kakak yo. Bagaimana kabarmu? Saya minum sedikit lagi. Sedikit pusing. Aduh, saya juga pusing. Saya tidak minum banyak. Kenapa rasanya seperti... Apa bau itu? Wanginya enak sekali. Semua orang keracunan. Silakan duduk bersila. Tidak beruntung pranayama. Kalau tidak akan keracunan sampai mati. Sinyal Sang Kuaifa. Orang-orang dari bendera 5 unsur kehidupan bergegas ke sini untuk melindungi semua orang. Saya tidak akan kembali. Kamu harus pergi tahu. Oke. Lanjutkan. Hei.
Nona Zhao meminta beberapa bunga dan tanaman. Nona Zhao terima kasih atas penawarnya. Selamat tinggal. Mudah datang sulit pergi. Tidak mudah pergi lewat sini. Apa gerakanmu? Hei, apa yang kamu inginkan? Alam semestamu berubah begitu banyak. Kamu mencuri mutiara Zuhua. Saya tidak punya waktu untuk bercanda denganmu. Dari 4 hanya tersisa 2, bukan kamu yang mengambilnya. Zhang Wuji, kalau berani maju 3 langkah di depanku dan pukul lagi. Kamu bisa bilang saya penakut. Terserah kamu untuk menyapa. Oke, saya kalah dari kamu. Saya tidak tahu bagaimana menghadapi guru saya. Saya akan mati untuk kamu lihat. Rusak. Hei, ini dikunci dengan 8 batang baja tebal. Kamu di bawah, seberapa kuat pun kamu tidak bisa membukanya. Tuan Zhang, keterampilan berenang dinding cicakmu sangat bagus. Perangkap saya terbuat dari baja murni, dipoles licin tanpa meninggalkan bekas tangan. Saya tidak percaya kamu berenang sampai ke atas. Saya sangat mengaguminya. Haha, kamu juga terlibat. Apa yang lucu?